الله مخلصا له الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan rutin setiap Ahad. Insya Allah Ahad pekan keempat sesuai dengan jadwal adalah kajian Kitab Nashihul Ibad. Di malam hari ini kita coba melanjutkan materi bulan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'ata asyarata. Adapun makalah yang ke-17, kila dalam satu pendapat, as'adun nasi, manusia yang paling bahagia. Kalau selama ini pemahaman kita, frame kita terkait kata bahagia biasanya berkaitan dengan materi. Biasanya terkaitan dengan kekayaan. Kebahagiaan biasanya identik dengan uang, pangkat, jabatan, rumah yang banyak, kendaraan yang mewah, dan lain sebagainya. Imam An-Nawawi mencoba memberikan satu pencerahan buat kita. Walaupun ketika orang memberikan satu pemahaman bahwa kebahagiaan hanya ada pada materi, kebahagiaan hanya ada pada harta benda, pangkat, jabatan, kekayaan. Tetapi beliau memberikan satu pandangan, as'adun nas, manusia yang paling bahagia. Jadi kalau dalam tata bahasa ilmu sorof, ya, as'adu itu adalah termasuk fiil apa namanya, apa ketua isim tabdil, mohon dikoreksi. Jadi yang paling bahagia. Siapa yang paling bahagia itu? Sekali lagi, ya, kita coba pinggirkan dulu pemahaman kebahagiaan ada pada harta, kebahagiaan ada pada materi, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Nashihul Ibad di makalah yang ke-17, ada 3 orang yang paling bahagia. Mudah-mudahan ini menjadi menambah wawasan untuk kita. Siapa orang yang paling bahagia itu? Pertama, kata Imam An-Nawawi, man lahu qalbun alimun. Pertama, orang yang memiliki hati yang mengetahui bi annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ma'ahu, bersama orang, fi ayyi maudi'in kana, dimanapun dia berada. Pendek kata, yang pertama, orang yang bahagia itu adalah orang yang merasakan di dalam dirinya bahwa Allah selalu bersamanya, dimanapun, kapanpun. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Di kantor, di rumah, di perjalanan, ya, dimanapun. Allah harus kita ketahui, harus kita yakini, harus kita pahami bahwa Allah adalah akan senantiasa membersamai kita. Kita tidak akan terlepas dari yang namanya CCTV Allah. Man lahu qalbun alimun, yang pertama orang yang bahagia adalah orang yang hatinya mengetahui bahwa sesungguhnya Allah selalu bersamanya
dimanapun dia berada. 2. Wa badanun sabirun, jiwa yang sabar ala ta'ati wal marazi. Orang yang memiliki sifat kesabaran di dalam jiwanya untuk senantiasa taat kepada Allah dan melakukan nilai-nilai kebaikan. Itu orang yang bahagia. Dan yang ketiga, wa qanaatun, ay ridho bima fi yadillah. Orang yang ridho memiliki sifat qanaah bima fi yadillah, apa yang Allah telah bagikan min kismatillahi ta'ala wa sakunil qalbi, dari pembagian Allah, rezeki Allah, rezeki nikmat dari Allah, wa sukunil qalbi, dibarengi dengan rasa senang hati. Orang yang ridho, ikhlas menerima pemberian Allah dengan rasa senang berapapun pemberian dari Allah itu. Tidak melihat besar kecilnya, tapi dia ikhlas dengan pemberian Allah sesuai dengan apa yang sudah kita ikhtiarkan, sesuai dengan profesi masing-masing. Itulah sebagai pembuka 3 orang yang paling bahagia dalam kitab Nashaiul Ibad versi Imam An-Nawawi Al-Bantani. Izinkan di 30 menit ke depan, mungkin tidak bisa semua ketiga-tiganya saya sampaikan. Satu saja kita sampaikan. Yang pertama, ma'iyatullah. Orang yang paling bahagia, orang yang di dalam dirinya selalu bersama dengan Allah. Di rumah, di kantor, di masjid, di luar masjid, di pasar, dimanapun, selalu ada Allah dalam dirinya. Itulah orang yang bahagia. Bismillah, kita bahas satu saja, mengingat waktu yang tidak mungkin cukup. Hadirin rahimakumullah, ma'iyatullah, Pak Kapengkar sekedik. Kapengkar itu nak kapengkar. Jadi mau teras kapengkar teras. Kapengkar kapayun. Kapayun bener. Teras. Sip. Oke, lanjut. Ma'iyatullah. Akidah Islam menetapkan adanya ma'iyatullah, kebersamaan Allah, yaitu bahwa Allah senantiasa membersamai hamba-hambanya. Salah satu bagian dari keyakinan kita kepada Allah bukan hanya kita meyakini rukun iman. Secara jelas dalam rukun iman dijelaskan kita harus beriman kepada yang 6. Kepada Allah, kepada Rasul, malaikat, kitab, hari akhir, qadar dan seterusnya. Tapi ada salah satu bagian dari akidah Islam, bagaimana dalam diri kita harus ada sifat ma'iyatullah. Memiliki sifat bahwa kita bersama Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan sekali lagi, kata Imam An-Nawawi, as'adun nas man qala lahu qalbun alimun. Orang yang paling bahagia adalah orang yang dalam dirinya meyakini bahwa dia bersama Allah bi ayyi makanin, dimanapun dia berada. Hadirin rahimakumullah, ma'iyatullah ini memiliki 2 konteks. Yang pertama, ma'iyah ammah, kebersamaan dalam arti umum. Yang kedua, ma'iyah khassah, kebersamaan dalam arti khusus. Kebersamaan kita dengan Allah dalam konteks umum, dalam konteks khusus. Kita jelaskan di slide berikutnya.
Hadirin rahimakumullah, ma'iyah ammah bersifat mutlak atau bersifat umum mencakup seluruh makhluk ciptaannya. Apa artinya? Bukan hanya kita sebagai manusia, tapi seluruh makhluk ciptaan Allah, apapun itu jenisnya. Termasuk malaikat sendiri. Malaikat raqib atid yang mencatat amalan kita, ya selalu semua makhluknya, tidak terkecuali kedua malaikat ini, ada ma'iyatullah di dalam dirinya. Yaitu bahwa selalu ada muraqabatullah, pengawasan Allah kepada semua makhluknya. Kalau CCTV kita yang kita pasang di rumah, di masjid, dipastikan ada errornya, dipastikan ada rusaknya. Tapi perasaan diri dalam diri kita, muraqabatullah, merasa diawasi, adanya pengawasan dari Allah, tidak akan pernah terjadi salah. Tidak akan pernah terjadi error, rusak dan lain sebagainya. Pengawasan malaikat secara umum, bukan hanya malaikat, tetapi bagaimana Allah akan melihat, mengawasi seluruh makhluk Allah. Tidak hanya kita sebagai manusia. Nah, ini salah satu ayat ya yang saya coba garis bawahi, warna kuning. Ya. Ini terkait bagaimana adanya pengawasan Allah, muraqabatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum ainama kuntum. Apa artinya? Terjemahnya adalah wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi bagian dari keyakinan kita, bagian dari akidah kita, akidah Islam kita, bahwa dimanapun, kapanpun, Allah dipastikan bersama kita. Ada pengawasan Allah yang tidak akan pernah terlepas satu saat pun. Ya, penjelasan ini semakin meyakinkan kita bahwa sifat muraqabatullah, pengawasan dari Allah, Allah jelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Orang yang seperti inilah, kata Imam An-Nawawi, orang yang akan mendapatkan as'adun nas, orang yang paling bahagia ketika dia merasa dirinya selalu bersama Allah dan diawasi oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, kemudian dalam ayat lain ya, yang saya garis bawahi warna yang berbeda, warna hijau. Alam tara anna Allah ya'lamu ma bis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Lagi-lagi menambah keyakinan akidah Islam kita. Dalam dua ayat ini sudah jelas Allah menjelaskan wa huwa illa huwa ma'hum aina ma kanu. Sesungguhnya Allah dia ma'ahum, bersama mereka, aina ma kanu, dimanapun mereka berada. Yakini bahwa Allah adalah selalu bersama kita melalui pengawasannya yang disebut dengan muraqabatullah. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dua malaikat, Raqibun Atidun, dan nama dua malaikat ini tercatat dalam surat Qaf ayat 18.
Di mana kita sering mengetahui Raqib adalah pencatat amal baik dan Atid adalah pencatat amal buruk. Allah Ta'ala memiliki pengawas, bukan hanya Allah yang langsung mengawasi kita, tapi Allah pun menciptakan dua malaikat yang namanya malaikat Raqib dan Atid yang diperintahkan untuk mencatat seluruh amal perbuatan manusia, termasuk seluruh ucapannya. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan keadilannya di yaumil qiyamah kelak. Keadilan Allah dipastikan adil seadil-adilnya. Ketika pengadilan nanti di padang mahsyar, seluruh umat manusia dikumpulkan. Sejak Adam sampai kiamat terjadi, dikumpulkan di satu padang yang namanya padang mahsyar. Salah satunya adalah ketika akan ditegakkannya keadilan Allah. Allah akan memberikan catatan berdasarkan catatan malaikat Raqib dan Atid selama hidup kita dari mulai akil balik sampai wafat. Hadirin rahimakumullah. Dan di dalam surat Yasin yang sering kita baca, bahkan bukan hanya catatan malaikat Raqib Atid yang menjadi saksi dalam pengadilan Allah, tetapi pada saat itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan kita yang akan berbicara menjadi saksi, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun, dan kaki-kaki kita yang akan menjadi saksi terhadap apa yang pernah kita lakukan. Kita tidak bisa berdusta, kita tidak bisa berbohong. Pengadilan Allah yang seadil-adilnya dalam catatan malaikat Raqib dan Atid. Mungkin kalau seorang guru, kalau seorang dosen dalam menilai, mencatat aktivitas akademik siswa, mahasiswa, kadang terjadi subjektivitas. Dan itu saya rasakan seperti itu. Sering terjadi subjektivitas. Menilai, memberikan nilai akademik, di dalamnya ada nilai kehadiran, nilai aktivitas dan sebagainya. Sulit rasanya untuk memiliki nilai objektivitas. Itulah manusia. Tapi penilaian Allah, catatan Allah melalui malaikatnya, tidak berlaku nilai objektivitas. Tidak berlaku nilai subjektivitas. Semua berlaku nilai objektivitas ditambah data dan fakta yang Allah catat dalam CCTV Allah melalui muraqabatullah. Dan ditambah dengan catatan malaikat Raqib Atid, juga ditambah dengan catatan-catatan yang menjadi saksi adalah seluruh anggota tubuh kita. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tiada suatu ucapanmu yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir dalam setiap saat. Itulah malaikat Raqib dan Atid. Hadirin rahimakumullah, di makalah yang ke-13 saya pernah menyampaikan ada salah satu tabi'in min akabirit tabi'in. Ya, di makalah yang sebelumnya ada salah satu tokoh tabi'in yang namanya Imam Hasan Basri. Di makalah yang ke-13 di sebelumnya beliau pernah menyampaikan 3 nasihat. Nah, di kesempatan lain, Hasan Basri menjelaskan, wahai anak-anak Adam, telah disiapkan untuk kamu sebuah daftar. Masing-masing punya daftar, masing-masing punya catatan, masing-masing punya rapat. Dan telah ditugasi untuk mencatat segala amalanmu 2 malaikat. Yang satu di sebelah kananmu yang mencatat amal baik, dan yang satu lagi di sebelah kirimu yang mencatat amal buruk. Malaikat Raqib di sebelah kanan, malaikat Atid di sebelah kiri. Adapun yang berada di sebelah kananmu ialah yang mencatat kebaikan-kebaikanmu, yang satu lagi di kiri mencatat kejahatan-kejahatanmu. Oleh karena itu terserah kepadamu, mangga silahkan. Apakah kamu mau memperkecil atau memperbesar amal dan perbuatan
amal jahatmu, kamu diberi kebebasan dan bertanggung jawab terhadapnya. Dan nanti setelah mati, daftar itu ditutup dan akan digantungkan pada lehermu, masuk bersama-sama engkau ke dalam kubur sampai kamu dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Semua dibangkitkan dalam alam kubur, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita selama kita di dunia. Katingali ku batur teh meureun digantungkeun tah amalan orang teh selama di dunia teh. Si A ngalakukan B, si B ngalakukan si C ngalakukan, digantungkan di dalam lehernya sambil semua menghadap berkumpul ketika akan berkumpul di padang mahsyar. Satu catatan, silahkan kamu mau melakukan apa. Artinya semua yang kita lakukan ada konsekuensi, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kita melakukan kebaikan silahkan, karena kebaikan akan kembali kepada kita. Dan ingat, ketika kita melakukan kejahatan, keburukan pun akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jikalau kau melakukan kebaikan, kebaikan akan kembali kepadamu. Dan jikalau melakukan keburukan tidak akan kembali kepada orang lain, tapi akan kembali kepada diri kita. Silahkan apa yang kamu perbuat. Tapi ingat suatu saat, kata Imam Hasan Basri, seluruh amalanmu akan digantungkan di lehermu. Seluruh manusia dibangkitkan. Innallaha yab'atsu man fil qubur. Allah bangkitkan seluruh umat manusia dari kuburnya untuk menghadap berkumpul di dalam satu padang, yang mana padang mahsyar. Oh, geuning si anu teh baheulana kieu. Oh, geuning si anu teh baheulana kieu. Katingali batur ge bisa ningali, bisa maca setiap orang apa yang kita lakukan. Adakah yang tahu dengan kisah wanita penjual susu? Ini salah satu kisah yang pernah dialami oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Jadi salah satu kegiatan Umar bin Khattab, ya, adalah selalu memantau rakyatnya. Kenapa tidak di siang hari? Karena di siang hari mereka berada di luar rumah. Ini kisah inspiratif bagaimana dalam diri kita harus ada jiwa muraqabatullah, pengawasan Allah, seperti yang pernah dialami oleh wanita penjual susu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Hampir tiap malam keliling, ya, melihat keadaan rakyatnya. Ya. Pada saat itu Umar bin Khattab melewati satu rumah. Ketika dia melewati satu rumah, ada satu keluarga yang prosesinya penjual susu. Terjadilah perdebatan antara si ibu, ya, dengan anaknya. Kebetulan ayahnya sudah meninggal. Profesi si ibu dan anak ini penjual susu. Ada satu percakapan yang terdengar oleh Umar bin Khattab di balik pintu rumahnya. Kata si ibunya, "Nak, kalau kita jualan terus jujur, rasa-rasanya sulit untuk mendapatkan untung." Lalu kata anaknya, memangnya harus seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Kata ibunya, "Nah, biar untungnya banyak, susu yang kita jual, kita coba campur dengan air." Kata anaknya, "Ibu, ingat ada Allah. Ingat ada malaikat rakib atid. Jangan lakukan itu, Ibu." Bagaimana kata ibunya? Ini tengah malam, Nak. Gelap gulita. Orang sudah pada tidur. Tidak akan ada orang yang tahu apa yang kita lakukan. Kita lakukan saja. Ayo kita campur dengan air.
Dialog antara si ibu dengan anak ini terdengar persis oleh Khalifah Umar bin Khattab di balik pintu rumahnya. Dengan kekehannya, si ibunya kekeh susunya ingin dicampur dengan dengan air, sementara anaknya dengan kekehannya menolak untuk susunya itu dicampur dengan air. Akhirnya terjadi adu mulut, terjadi adu argumen, ya. Masuklah Umar bin Khattab. Ya. Dan Umar bin Khattab memanggil si gadis itu, si anaknya itu, ya. Kemudian memberikan satu pujian yang sangat luar biasa terhadap kejujuran dan adanya sifat muraqabah dalam dirinya. Anaknya meyakini di tengah malam gelap gulita tidak ada siapapun, ketika orang sedang tidur tidak ada yang mengetahui. Dia meyakini ada Allah. Dia meyakini ada malaikat raqib atid yang akan mencatat perbuatannya. Dia merasa dirinya dalam pengawasan Allah. Dengan kekehannya tidak mau melakukan apa yang diinginkan oleh ibunya. Singkat cerita, si putri ini, ya, akhirnya karena Umar bin Khattab tertarik dengan akhlaknya yang sangat luar biasa, tertarik dengan sikap dirinya yang memiliki sifat muraqabatullah, akhirnya dinikahkan dengan putra Umar bin Khattab, namanya Asid. Itulah salah satu inspirasi dalam kisah bagaimana ketika ada orang yang mengatakan bahwa dirinya ketika dia sendiri atau ketika berdua dan tidak ada yang melihat orang, dan tidak ada yang melihat, seolah-olah Allah tidak melihatnya, malaikat raqib atid tidak mencatatnya. Yakini dalam diri kita, dimanapun, kapanpun, di rumah, di masjid, di jalan, di pasar, di sekolah, di kampus, Allah innama ainama kuntum, Allah selalu bersama kita. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, ma'iyah ammah selain bermakna selalu ada muraqabatullah, ma'iyah ammah selain bermakna selalu ada muraqabatullah, pengawasan Allah, juga bermakna bahwa selalu ada ihsanullah, kebaikan-kebaikan Allah. Ma'iyah ammah itu satu meyakini ada pengawasan Allah, yang kedua meyakini bahwa Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada makhluknya. Kepada makhluknya termasuk kepada manusia secara umum, baik mukmin maupun kafir. Allah Ta'ala memberikan nikmat udara, cahaya, matahari, air, makanan. Semua Allah berikan dengan sifat rahmannya Allah. Allah berikan kepada seluruh umat manusia tanpa melihat keyakinan dan agama. Itulah sifat rahmannya Allah. Dan tentu ketika sudah berbicara rahimnya Allah, Allah hanya berikan nikmat ini hanya kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itulah sifat rahimnya Allah. Hadirin rahimakumullah, coba kita tafakur sebentar. Bisa kita lihat ke sana. Kembali, bahwa ma'iyatullah ammah bukan hanya Allah mengawasi kita, tapi Allah memberikan ihsanullah, memberikan kebaikan-kebaikan kita. Salah satunya adalah nikmat udara. Setiap kali manusia bernapas memerlukan 0,5 liter udara. Bila kita bernapas 20 kali setiap menitnya, berarti udara yang dibutuhkan sebanyak 10 liter per menit. Dan dalam sehari, kalau dijumlahkan berarti setiap orang memerlukan 14.400 liter udara per hari. Subhanallah. Udara yang dihirup manusia terdiri dari berbagai macam gas dengan persentase yang berbeda. Oksigen sebanyak 20% dan nitrogen sebanyak 75% mengisi udara yang ada di sekitar manusia. Setiap kita bernapas,
kita menghirup oksigen sebanyak 100 ml dan nitrogen sebanyak 395 ml. Artinya dalam setiap hari manusia menghirup oksigen sebanyak 2.880 liter per hari dan nitrogen sebanyak 11.376 liter per hari. Subhanallah. Jika harga oksigen yang lazim dijual saat ini kisaran 25.000 per liter, adapun harga nitrogen 9.950 per liter, maka setiap harinya manusia menghirup udara senilai 176.652.160 rupiah. Dengan kata lain, bila diminta membayar sejumlah udara yang kita hirup dari Allah, harus membayar. Ya. Ketika Allah memberikan nikmat ini, berarti kita harus membayar, menyediakan uang 5,3 miliar rupiah setiap bulannya. Sesuatu hal yang mustahil. Jadi selama ini Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita, tapi kita tidak pernah berbuat baik kepada Allah. Ma'iyatullah ammah. Allah sudah memberikan banyak nilai kebaikan kepada kita, rezeki, nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya dengan nikmat bisa menghirup udara 1 bulan kalau dikalkulasikan 5,3 miliar rupiah setiap bulannya. Sesuatu hal yang mungkin mustahil bisa kita bayar dalam hidup ini kalau dengan rupiah. Disitulah bagaimana kita untuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Sulit bagaimana kita membalas kebaikan-kebaikan Allah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dari ma'iyatullah itu, salah satunya yang dicontohkan Allah berikan udara, kita bisa bernapas dengan nitrogen dan sebagainya. Salah satu kewajiban kita, bagaimana kuduru masa orang ku Allah diberi nikmat anu loba, salah satunya balas kebaikan Allah itu dengan taatullah. Taat ke Allah. Tuntutan dari kesadaran terhadap ma'iyah amah ini adalah taat kepada Allah. Dengan yakni menindaklanjuti ihsanullah dengan melaksanakan perbuatan baik dan ibadah yang diperintahkan Allah. Tak iya balas budi balas jasa ke Allah teh ibadah kitu meureun kasar nama. Kemudian ma'iyatullah khassah adalah kebersamaan Allah dalam arti khusus. Kalau tadi untuk seluruh umat manusia, mau yang kafir, mau yang mukmin, mau manusia, mau di luar manusia, semua adalah mendapatkan pengawasan dari Allah. Tapi ketika berbicara ma'iyah khassah, kebersamaan Allah, ketika Allah memberikan satu balasan khusus kepada orang-orang yang memiliki sifat kesabaran, ya, kepada orang-orang yang memiliki di dalam dirinya adalah muraqabatullah. Allah menjelaskan dalam Al-Quran 1 surat Al-Anfal 48, innallaha ma'as sabirin, insya Allah Allah akan bersama orang-orang yang sabar. La tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, insya Allah Allah bersama kita. Qul la takhafa inni ma'akuma asma'a wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian. Musa dan Harun, aku mendengar dan melihat kalian. Lebih khusus Allah, kebersamaan Allah. Bukan hanya dengan seluruh umat manusia seperti tadi, tapi lebih khusus akan bersama dengan orang-orang yang sabar, akan bersama orang-orang yang taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Tidak bisa sampai 5 slide lagi, ya. Intinya seperti itu. Ya, jadi yang pertama adalah as'adun nas, orang yang paling bahagia adalah orang yang
memiliki hati. Alimun bi annahu ta'ala ma'hu fi ayyi mawdi'in kana. Yang kedua, wa badanun sabirun, orang yang memiliki sifat sabar ala ta'ati wal marazi, dalam ketaatan dan kebaikan. Yang ketiga, wa qanaatun ay ridha bima fi yadillah, orang yang ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di makalah yang ke-17 ini walaupun tidak tamat, minimal ada pencerahan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, yakini bahwa dalam diri kita adanya sifat Allah, muraqabatullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.